Hai gengs, pada kemana nih libur panjang nih? Jarang-jarang ya liburannya dari Kamis sampai Minggu bablas tuh 4 hari. Tapi buat kalian yang kemana-mana nggak apa-apa, kita udah siapin video sampai nanti hari Minggu. Tapi kalau kalian misalkan mau keluar ataupun di dalam rumah aja ya tetap harus skincarean loh. Terutama nih pakai day cream nih, kalau kita selalu ya pakai Mirel ya. Ya supaya kulit kita tuh tetap ternutrisi, tetap terjaga gitu kelembabannya kan. Karena segitu ngaruhnya loh kalau kalian sering pakai sama enggak sampai kena gigi kita. Kalau rajin pasti ada deh. Hasilnya bakal kelihatan, gengs. Oh ya, sama gue mau jawabin juga pertanyaan dari kalian dari kemarin mengenai golden sama silver tiketnya Mirel. Ya, jadi intinya Mirel lagi bagi-bagi hadiah aja lewat golden sama silver tiketnya ini yang bisa kalian dapatin kalau kalian beruntung. Caranya tinggal udah gampang, beli aja bebas produk-produknya Mirel. Kalau kalian dapatnya gold berarti dapat cashback 200%, kalau yang silver itu 100% cashbacknya dari total pembelanjaan kalian ya. Makanya udah langsung deh check out. Mumpung bentar lagi ini kan tanggal gajian. Mirel lagi ada promo nih, gengs. Dari tanggal 25 sampai 31 Mei, promonya tuh ada diskon up to 25%. Terus ada banding juga serba 100.000 sama ada hadiahnya juga di situ. Ditambah lagi kalian pakai nih kode voucher yang ini biar tambah lagi diskonnya. Pokoknya semua infonya langsung kalian cek aja di description box di bawah ya. So guys, hari ini kita akan membahas kasus Vina yang benar lagi viral ya setelah 8 tahun berjalan. Sebenarnya dulu kita udah pernah buat videonya, namun sekarang ini ada update-nya karena akhirnya pelaku yang dicari-cari nih dedengkotnya dari kasus ini itu tertangkap. Setelah 8 tahun buron tuh berarti kan? Jadi di sini kita akan bahas update-annya semuanya dulu nih. Yang mana singkatnya aja ini kan adalah sebuah kasus pembunuhan dari sepasang kekasih yang bernama Vina Dewi Arsita atau Vina panggilannya dan Muhammad Rizky Rudiana atau Eki panggilannya yang waktu itu dua-duanya masih berusia 16 tahun. Dimana pelaku pembunuhnya itu adalah geng motor yang memang korban kenal juga. Perkara di sini ada masalah cinta, kecemburuan, dan sakit hati. Dimana otak pelakunya itu bernama Peggy Setiawan atau Egi. Dia itu naksir sama Vina, meskipun dia tahu kalau Vina ini udah punya kekasih, Eki. Dan ada satu kejadian nih dimana Vina itu semacam ludah ke Egi karena dia geram. Soalnya Egi ini kayak deketin dia terus. Ya lama-lama itu makin keterlaluan, bikin risih sampai melakukan pelecehan. Karena nggak terima diperlakukan seperti itu, Egi ini ngomporin geng motornya untuk menyerang Eki dan Vina pada saat mereka sedang berduaan. Dan terjadilah sebuah kejadian yang mengerikan di mana Eki dihabisi, sementara Vina ini sempat diperkaos oleh geng motor tersebut sebelum akhirnya dihabisi juga. Setelahnya para pelaku ini tentunya ditangkap. Namun untuk detail kronologinya nanti kita ceritain ya, gengs. Pokoknya di sini kita mau update-nya dulu. Nah, pokoknya kalau dari data kepolisian, pelakunya itu tuh berjumlah 11 orang. Namun waktu itu di tahun 2016, yang berhasil ketangkap cuma 8 orang. Karena sisa 3-nya itu kabur, gengs, termasuk si Egi yang menjadi dalangnya tadi. Hingga 8 tahun berjalan, kasus Vina ini tuh difilmkan yang menjadi banyak pro kontranya tuh. Tapi kita nggak bahas tentang filmnya ya. Masalahnya karena si filmnya itu viral, jadinya seperti kebanyakan kasus yang ada gitu, no viral no justice. Baru deh sekarang tuh kasusnya jadi dibuka lagi karena film tersebut gitu loh maksudnya. Hingga akhirnya kemarin nih membuahkan hasil, dimana beritanya pelaku utama alias Egi alias Peggy atau alias Perong itu ditangkap Selasa malam-malam di tanggal 21 Mei 2024 ini. Ditangkapnya di mana? Katanya di Bandung, gengs. Wah, berarti ini kekuatan viral dari para netizen bener nggak bisa diremehkan ya. Setelah banyak yang kayak belusukan sana sini nyari menjadi detektif dan nyebar tuh foto-fotonya orang yang dicurigai Egi, yang mana simpang siur banget deh kemarin tuh beritanya. Akhirnya ini ada foto resmi yang dirilis sama pihak kepolisian saat mengkonfirmasi kalau ini tuh sosok Egi yang memang ditangkap. Nah, cuma dari sini netizen melihat loh kok cukup berbeda sama foto-foto yang sudah disebar sama netizen kemarin-kemarin. Walaupun yang foto kemarin-kemarin dari netizen kan juga belum tentu valid ya. Makanya sekarang kita bahas deh yuk. Jadi saat kasus ini tuh kembali viral, yang tadi kan kita udah bilang basic awalnya tuh karena film Vina di bioskop tuh booming, yang mana berarti baru sekitar 3 mingguan lah ini. Nah, polisi tuh menyebar lagi informasi mengenai 3 orang pelaku yang buron tadi yang kabur. Yaitu tentunya ada Egi atau Peggy Setiawan alias Perong dengan usia, jenis kelamin, tempat tanggal lahir sama ciri-ciri orangnya tuh disebutkan. Terus yang kedua ada namanya Andi dan yang ketiga ada namanya Dani. Namun ketiga orang ini tuh informasinya tidak disertakan foto aslinya. Jadi hanya informasi tulisan aja. Nah, banyak nih yang menganggap kalau hal itu tuh cukup mengherankan mengingat 8 orang pelaku lain yang di awal itu kan udah ketangkap. Apakah dari mereka ini nggak ada yang punya foto dari si 3 buron ini? Secara konteksnya mereka semua ini kan satu geng motor, alias temenan, alias kenal. Jadi memang dirasa cukup aneh. Kecuali memang si buron 3 ini tuh nggak dikenalin kenalannya siapa atau macam orang asing gitu loh. Tapi kan dalam kasus ini tuh nggak begitu, keluarganya aja ada. Tapi memang keluarga mengaku nggak tahu keberadaan dari anaknya mereka yang buron itu. Namun masa sampai keluarganya tuh kagak punya foto anaknya? Ya anyway, sampai akhirnya tuh kemarin disebar tuh kan foto Egi karena sudah ketangkap katanya. Namun memang kronologi penangkapannya sendiri nggak ada cerita yang dramatis ataupun kayak macam di film-film action pengejaran ini itu enggak, gengs. Karena menurut beritanya Egi ini secara kooperatif ya ikut aja gitu saat
saat dia didatangi pihak kepolisian untuk ditahan. Di mana dia didatangi saat dia bekerja sebagai buruh atau tukang bangunan di daerah Bandung. Jadi kejadian Vina yang 8 tahun ini kan di Cirebon. Dan dari info laporan DPO kepolisian, itu disebutkan kok kalau tempat terakhir Egy katanya di desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Tapi ternyata akhirnya ditemukannya di Bandung. Nah dari sini banyak netizen yang nggak langsung lega atas berita penangkapan orang yang lagi dicari-cari nih sama satu Indonesia. Ya selain masih ada 2 buron lain yang belum ketangkap, Andi sama Dani tuh. Foto Egy yang ditangkap tadi tuh berbeda dengan foto-foto yang tersebar sebelumnya kan. Ditambah lagi dari info DPO daftar pencarian orang hilang kepolisian, itu kan disebutkan dikatakan ciri-ciri khususnya itu adalah rambutnya Egy katanya keriting. Namun di foto yang tersebar ini kok lurus banget gitu sampai poninya kelimis gitu shiny. Jadi dari infonya aja udah ada perbedaan ciri-ciri. Ya mohon maaf namanya netizen kan suka suujon ya. Ya maksudnya bukan gimana-gimana sih. Jangan sampai nih orang yang dibilang ini Egy sebenarnya bukan Egy, alias hanya dijadikan kambing hitam oleh oknum-oknum tertentu. Perkara kasus ini tuh lagi viral dan adanya tekanan masyarakat untuk segera cepat-cepat menemukan Egy. Ya kalau salah tangkap kan kesian gitu anak orang. Nah tapi menurut pendapat kalian gimana? Komen di bawah. Soalnya suuzonan dari netizen tadi tuh memang berkaitan dengan salah satu pelaku yang sudah bebas bernama Saka Tatal. Jadi di awal tadi kan udah ketangkap 8 orang gengs. Yaitu ada Aditya Wardana 21 tahun, Eko Ramdhani 27 tahun, Hadi Saputra 23 tahun, Jaya 23 tahun, Eka Sandi 24 tahun, Sudirman 24 tahun, Supriyanto 20 tahun, dan ada satu orang nih ya waktu itu masih di bawah umur 15 tahun gengs bernama Saka Tatal. Tapi sekarang berarti dia udah sekitar 23 tahunan ya. Nah waktu itu putusan hakim untuk ke-7 orang ketangkap duluan itu adalah penjara seumur hidup. Kecuali si Saka Tatal ini, orang ke-8 tuh, karena waktu kejadian dia masih di bawah umur 15 tahun. Dimana hukum di Indonesia, kalau anak di bawah umur itu hukumannya maksimal tuh 10 tahun penjara. Tapi koreksi ya kalau salah ya. Dan waktu itu dia dijatuhi hukuman 8 tahun penjara, jadi tetap lebih rendah daripada hukuman maksimalnya 10 tahun. Yang mana Saka ini akhirnya bebas secara bersyarat di bulan April 2020. Pokoknya intinya lagi-lagi, setelah kasus ini tuh kembali viral, Saka Tatal yang sudah bebas kembali diwawancara oleh banyak media dong perihal kejadian sebenarnya tuh bagaimana. Nah, Saka ini mengaku kalau sebenarnya dia adalah korban salah tangkap, katanya begitu. Dimana dia tuh bilang dia sempat mendapatkan penyiksaan, pemukulan, kekerasan sampai disetrum oleh oknum polisi supaya dia ini mengakui perbuatan yang sebenarnya tidak dia lakukan. Lagi-lagi ini semua menurut dia ya. Ya karena diperlakukan seperti itu dia nggak kuat dan akhirnya ya udah nurutin kalau dia itu sebagai pelakunya dan akhirnya kan dipenjara. Namun setelah bebas dia ini masih punya semacam dendam dan sampai benci dengan oknum kepolisian yang menekannya pada kala itu. Pokoknya Saka mengaku bahkan dia nggak kenal sama yang namanya Vina dan Eki. Saat kejadian dirinya itu sedang berada di rumah dan saksi matanya ada keluarganya juga. Pokoknya dari pagi sampai malam dia tuh di rumah. Namun sekitar jam 11, dia itu nemenin temennya ke bengkel untuk benerin motor, katanya radiatornya bocor. Ya kita juga kurang tahu di daerah sana jam 11 malam ada bengkel buka gitu ya. Namun lagi-lagi ceritanya dia. Nah, bengkel yang dituju itu memang melewati flyover, di mana itu adalah lokasi terjadinya pembunuhan Vina. Namun sebelum melewati jalan flyover tersebut, Saka nih melihat ada banyak polisi tuh dari kejauhan. Yang kirain dia lagi ada razia. Karena merasa takut nih ada razia gitu, dia waktu itu katanya nggak pakai helm dan nggak punya SIM. Saka pun niatnya buat putar balik. Begitu pula juga sama temannya yang ikut putar balik juga menghindari razia tersebut. Jadi masing-masing Saka sama temannya bawa motor. Tapi dari situ dia malah ditangkap sama polisi karena dituduh sebagai pelakunya. Dan seperti yang tadi diceritakan kalau Saka itu katanya waktu itu dipaksa untuk mengakui dan akhirnya dia bilang katanya cuma ikutan nonjok doang soalnya disuruh sama senior-seniornya pada lebih tua. Ya cuman sekarang pas sudah bebas bilangnya semua itu karena tekanan oknum dari kepolisian. Sebenarnya dia nggak kenal sama Vina dan Eki dan nggak ada dalam kejadian tersebut. Jadi yang benar mana? Wallahu alam. Makanya kasus ini tuh jadinya kemana-mana gitu loh gengs. Siapa yang benar, siapa yang salah sih? Lagi viral juga nih soalnya nih masalah tentang Saka Tatal gitu. Ada yang mempercayai ceritanya karena didukung sama pengacara yang katanya punya bukti-bukti di hari kejadian kalau Saka itu memang di rumah. Namun tentunya ada juga yang nggak percaya dan menganggap Saka ini hanya ingin membersihkan namanya aja. Cuma ya pas kita dengar beritanya nih, gua rasa di si Saka agak cukup berani ya. Dengan status kan dia padahal udah bebas nih ya. Namun tahu-tahu berkoar-koar ke media kalau katanya dia dizolimi oleh oknum polisi, dibuat jadi kambing hitam. Cukup serem kita sih dengarnya, ngerti kan kalian ya? Berani banget begitu. Ya iya kalau dia benar. Kalau dia bohong, nyari mati namanya. Udah bebas padahal. Makanya saat berita Egy tertangkap tuh kemarin, namun dari ciri-ciri tadi yang dibilang rambutnya kan keriting tapi ternyata lurus banget, jadinya ada perbedaan. Jadinya banyak yang tidak percaya kalau itu adalah Egy beneran. Begitu loh gengs. Mengingat tadi si kasusnya Saka Tatal ini juga lagi viral yang dijadikan kambing hitam. Ya kalau suuzon itu kan berarti kecurigaan ya. Tapi kalau kita husnuzon atau berprasangka baik bisa aja Egy ini perawatan rambut kali pakai keratin atau smoothing begitu ya.
Ya kita tunggu aja, makanya nanti info dari kepolisian lanjutannya itu gimana, sambil nunggu 2 buron lainnya kan belum ketangkep nih. Semoga cepat ketangkap begitu, untuk yang mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya lah. Tenang apa itu hidupnya 8 tahun. Nah selanjutnya ya, yang beda itu bukan cuma info fisik dari ciri-ciri pelaku gengs, tapi dari jumlah tersangkanya juga. Jadi gini, menurut kepolisian tadi kan jumlah tersangkanya ada 11 orang. Namun kasus Vina ini kan sempat heboh sampai dijadiin film yang genrenya horor. Itu perkara ada nih ceritanya dari temennya Vina yang bernama Linda kesurupan. Yang pokoknya dalam peristiwa itu, Linda ini tuh kesurupan arwahnya Vina yang menceritakan semua kejadiannya secara detail. Yang bahkan pada saat itu polisi tuh belum menangkap si 8 pelaku ini. Jadi ya belum tahu kronologi lengkapnya bagaimana, polisi belum tahu, tapi kok Linda udah bisa menceritakan semuanya dengan detail. Makanya kan kasus Vina ini disebut salah satu kasus yang dipecahkan oleh arwah korbannya, kan katanya gitu dulu judulnya ya. Nah, waktu Linda yang katanya dirasuki Vina itu dan cerita semuanya menyebutkan kalau pelakunya itu tuh berjumlah 12 orang, bukan 11 orang. Makanya kita dengerin dulu yuk rekaman suara saat si Linda ini kesurupan. Berapa orang yang anuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul dengan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa diapain Dede? Tadinya dibenturin. Kemana? Ke motor, terus ke aspal. Egi-nya tuh mau nolongin, tapi Egi-nya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan, jangan kasih si Egi Pak. Namanya Egi, temennya Egi. Suka sama Vina. Terus Vinanya ngerudahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh Dede? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu Mbak sama Egi. Tongkrongan sama Egi. Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egi di mana? Nongkrong di mana? Terakhir jalan-jalan Nongkrong di mana? dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar Egi dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi di Nah bener kan tadi dibilang tuh pelakunya ada 12 orang gengs, bukan 11. Jadi satu lagi tuh siapa? Nah, di sini ada teori-teori konspirasi dari masyarakat yang cukup mencengangkan ya. Dimana orang-orang pasti kan ada dua kubu mendengar pernyataan dari Linda tersebut. Ada yang percaya kalau fenomena kesurupan itu memang nyata, namun pastinya juga ada nih orang yang nggak percaya kalau seseorang itu bisa kesurupan entah jin, setan, korin, atau apalah yang termasuk peristiwa-peristiwa mistis. Karena menurut mereka biasanya memang dari segi medis atau kayak misalkan kalau kita buat laporan ke kepolisian, hal-hal seperti itu tuh memang nggak bakal diterima ya. Namun di sini kita bahas dari pendapat orang-orang yang percaya dulu. Dimana saat Linda dirasuki oleh arwah Vina yang minta keadilan agar para pelaku ditangkap, sebagai korban nih tentunya si Vina ya yang udah menjadi arwah itu bisa menceritakan segala detail kejadiannya dan menyebutkan siapa-siapa aja pelakunya karena dia memang mengenal geng motor tersebut. Dan dari 12 orang itu, 11 orangnya adalah si geng motor dan satunya lagi adalah Linda. Disclaimer sekali lagi, ini hanya konspirasi dari netizen ya, dimana dugaannya adalah Linda ini tuh semacam menjadi cepu kepada Egi mengenai jadwal ataupun hal-hal tentang Vina dan Egi, kayak pergi kemana, jam berapa, dan segala macamnya lah. Makanya di hari kejadian, Egi ini bisa menemukan atau ketemu Vina sama Egi. Nah tapi kubu selanjutnya dari orang-orang yang nggak percaya kalau kesurupan itu beneran ada nyata, mereka ini menganggap biasanya kalau orang kesurupan itu antara memang si orang ini punya mental issue atau caper aja. Nah makanya Linda yang pada saat itu terlihat atau berperilaku seperti sok-sok kesurupan arwahnya Vina, semuanya itu hanya acting karena ya sebenarnya dia ada di lokasi kejadian dan melihat semuanya.
Ya intinya sama sih kayak poin yang tadi. Kalau Linda ini pokoknya ikut terlibat yang mungkin hanya nyepuin info aja sebenarnya. Tapi dia akhirnya tidak menyangka yang ujung-ujungnya kok Egy berbuat demikian. Tapi Linda udah terlambat, dia udah nggak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menyaksikan dan menyesali perbuatannya itu. Dimana dia keceplosan menyebutkan ada 12 pelaku yang maksudnya termasuk dirinya sendiri. Ya semua berdasar karena rasa bersalahnya, jadi dia tuh pura-pura kesurupan dengan menceritakan segala detail kejadiannya. Karena dia pun ada di sana, makanya bisa sampai tahu. Tujuannya dia berbuat seperti itu ya untuk mengungkap pelaku-pelakunya siapa aja, untuk memudahkan keluarga dan kepolisian menangkap orang-orang tersebut. Namun dia sendiri ini nggak mau ikut keseret-seret, karena takut pastinya bisa dipenjara juga, dan Linda ini bener-bener nggak ikut mengeksekusi ya. Hanya tadi mungkin sebatas ngasih info kepada Egy, tapi nggak nyangka akhirnya begitu. Dimana orang-orang yang pada nggak percaya kalau kesurupan itu ada, teori ini memang dianggap paling masuk akal. Karena gimana caranya nih si Linda bisa tahu kejadiannya secara detail kalau dia itu nggak ada di lokasi dan melihat semuanya. Apalagi pada saat itu, polisi pun belum menangkap si 8 penaku ini. Makanya menurut kalian, teori mana yang paling masuk akal? Apakah benar kesurupan atau pura-pura kesurupan? Komen di bawah. Nah sekarang kita masuk ke kronologi kejadian detailnya tuh gimana. Untuk mengetahui di part mana sih netizen ini sampai bisa menganggap Linda ikut andil terlibat dalam kasus ini. Jadi di tahun 2016, pada saat kejadian itu Vina sama Egy kan tinggalnya di Cirebon. Dan memang mereka sudah berpacaran sekitar 6 bulan. Diketahui juga keduanya berumur 16 tahun, jadi masih SMA ya. Nah sedangkan si pelaku Egy tuh memang diketahui merupakan anggota dari geng motor namanya Moonraker. Dan Egy naksir sama Vina. Namun Vina lebih memilih jadian sama Eki. Yang mana Eki ini deket dengan anak-anak geng motor saingannya Egy, namanya tuh XTC. Ya jadi makin keki lah si Egy, macem kayak kalah saing gitu sama Eki. Meskipun begitu, katanya Egy tetep tuh masih suka deketin Vina, jadi kayak mau menikung Eki. Cuma Vina memang nggak pernah tertarik sama sekali dengan Egy ini. Menurut penuturan keluarganya Vina, waktu itu Vina juga udah sempat cerita kok kalau katanya ada cowok nih yang lagi deketin dia terus, alias ya maksudnya lagi nyeritain si Egy. Tapi Vina ini nggak suka, dan lama-lama malah menjadi risih karena udah ditolak baik-baik nih, tapi masih bebel aja tuh si Egy. Sampai katanya Egy ini agak maksa-maksa dan kayak megang-megang gitu ya, macam ke arah-arah pelecehan. Hingga satu waktu makanya tadi akhirnya si Vina yang mungkin kesel meludahi Egy karena dianggap sudah keterlaluan. Egy yang digituin marah, dia dendam dan berniat untuk membalas perbuatannya Vina itu. Nah makanya di tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam setengah 8 malam, Egy sama geng motornya itu pada kumpul di sebuah warung yang berada di sekitar Jalan Perjuangan dekat SMP Negeri 11 Tanjung. Di sana mereka mabok-mabokan. Ini memang geng motor begajulan yang meresahkan habisnya geng. Sampai sekitar setengah jam kemudian, ada Egy sama Vina yang lewat tuh secara kebetulan. Langsung dia diserang sama geng motornya Egy. Nah jadi sampai di sini nih, dugaan kebetulan kalau Vina sama Egy tahu-tahu lewat di tempat Egy sama gengnya lagi nongkrong mabok-mabokan, itu bukanlah sebuah kebetulan belaka. Namun semuanya adalah cepuan info dari si Linda yang merupakan sahabatnya Vina. Mungkin sebelumnya ada percakapan dari mereka berdua kalau Vina ini ngabarin Linda pengen pergi sama si Egy kemana-kemana begitu loh. Ya namun disclaimer lagi-lagi ini semua hanya dugaannya gengs ya. Jadinya si Egy itu memang sengaja nungguin Vina sama Eki di situ buat lewat. Karena tahu infonya dari si Linda, malam ini Vina sama Eki itu mau ke daerah sini, berarti akan lewat Jalan Perjuangan gitu loh. Ya Egy nih sosok ngajak gengnya tuh minum-minum nongkrong. Yang kebetulan memang geng motor Moonrakernya itu waktu pada saat kejadiannya lagi ada punya masalah atau bentrok sama geng motornya XTC. Nah, waktu si Eki lewat pada malam itu, dia tuh lagi pakai jaket motor XTC. Ya sama Egy langsung dikomporin lah. Wah, si Eki lewat tuh pakai XTC. Musuh kita serang. Ya geng motor Moonraker dipanas-panasan begitu, apalagi lagi mabok gitu ya. Kesulut langsung jalan ngegas. Dari situ Vina sama Eki dilemparin batu geng awalnya. Ya langsung kabur lah mereka. Si Eki kan tahu dia kalah jumlah, tapi tetap dikejar akhirnya sama geng motornya Eki tuh pada naik motor. Sampai mereka akhirnya dipepet dan dihadang tuh di daerah flyover desa Kampongpongan. Di situ motornya Eki jatuh. Ya Vina juga ikutan jatuh yang dibonceng ya. Kondisi jalan pada saat itu tapi bener-bener sepi, nggak ada kendaraan sama sekali gengs. Jadinya nggak ada yang bantuin dan nggak ada yang ngeliat kejadiannya. Karena terjatuh tadi tentunya Eki sama Vina ini luka-luka. Tapi di situ mereka malah dihajar sama gengnya Egy. Sampai katanya tangannya Vina itu sempat dilindas juga. Setelah udah lemas, baru mereka dibawa paksa ke atas motor sama geng itu dan dibawa balik ke daerah Jalan Perjuangan tadi, tapi dibawa ke sebuah tanah kosong yang ada di seberang SMP Negeri 11 pokoknya. Nah, disitulah Eki duluan yang dihabisi. Setelah itu baru Vina. Namun sebelumnya para pelaku itu juga sempat memperkaos Vina dulu secara bergantian. Baru setelahnya Vina itu dipukul dengan balok kayu hingga meninggal. Setelah itu para pelaku membawa keduanya balik lagi ke flyover tadi dan membuat keadaannya ini seolah-olah Eki sama Vina ini mengalami kecelakaan tunggal, jatuh atau nabrak trotoar tuh. Jadi kejadian kronologinya tuh memang sama persis ya, sama yang diceritakan sama Linda pada saat kesurupan. Ya makanya pertanyaannya tuh antara
emang benar itu arwahnya Vina yang ngomong? Atau sebenarnya Linda memang ada di sana bersama Egy dan geng motor? Tapi Linda cuma bisa melihat dan nggak bisa nolong, nggak bisa ngapa-ngapain pada saat itu. Ya pokoknya pada saat malam kejadian itu nggak ada lagi yang lewat jalanan flyover tersebut. Jadi kebayangkan sesepi apa itu daerahnya. Karena baru besok paginya di tanggal 28 Agustus, baru ada seorang pengendara yang lagi lewat dan melihat tuh 2 orang tergeletak beserta motornya. Ya langsung sama dia lapor polisi dong, dan polisi juga langsung ke TKP buat ngecek. Sesampai di TKP, pihak kepolisian tuh awalnya menyimpulkan kalau itu memang merupakan kecelakaan tunggal karena dilihat dari 2 orang tergeletak, motornya jatuh gitu loh. Dan akhirnya juga Egy sama Vina ini langsung dibawa ke rumah sakit dan mengabari keluarga dari yang bersangkutan. Awalnya pihak keluarga ini mikir kalau memang itu adalah musibah kecelakaan yang memang sudah takdir. Jadinya mereka berusaha untuk ikhlas. Namun ada saat dimana keluarganya Vina ini ingin memandikan Vina sebelum dikuburkan, dilihat kok kayaknya ada yang aneh. Karena luka-luka yang terdapat di tubuhnya Vina ini kayak orang-orang habis dipukulin gitu, bukan kayak orang korban kecelakaan. Ya tapi tetap aja waktu itu akhirnya dikuburkan juga di TPU Sangu, Desa Jadi Mulia, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon. Namun sebenarnya pihak kepolisian sendiri itu tuh punya kecurigaan. Karena waktu di TKP kejadian, dirasanya memang kayaknya ada rekayasa dari sini. Kalau benar ini adalah kejadian kecelakaan tunggal, tapi kok dilihat nggak ada tanda-tanda kecelakaan. Soalnya jalanannya itu kayak mulus, nggak ada jejak ban, motornya juga nggak ringsek, cuma lecet-lecet doang. Tapi kok Vina sama Eki bisa babak belur sebegitunya? Trotoarnya juga mulus, nggak bocor, nggak apa gitu. Jadi nggak sinkron ini kelihatannya. Nah sampai sini kan sebenarnya masih gantung ya. Kasus ini tuh belum diketahui pembunuhan atau gimana. Pelaku juga belum diketahui. 6 hari setelahnya di tanggal 3 September, secara random nih, tahu-tahu kakaknya Linda nelpon keluarganya Vina dengan bilang kalau Linda katanya dapat amanah dari arwahnya Vina untuk menyampaikan sesuatu. Kalian nih bisa datang ke sini nggak? Maksudnya keluarganya Vina ini bisa datang ke rumahnya Linda nggak? Ya makanya dalam filmnya itu kan judulnya Vina sebelum 7 hari. Soalnya ini kesurupannya di hari ke-6. Ya udah akhirnya keluarganya Vina itu datang ke rumahnya Linda. Dan di situ katanya Linda langsung meluk ayahnya Vina karena dia lagi kesurupan arwahnya Vina. Dan terjadilah tuh percakapan cerita yang kayak rekaman tadi yang kita udah putar. Makanya hal yang cukup aneh di sini itu tuh polisi masih diam-diam loh menangani kasus Vina. Yang mana keluarga masih taunya Vina ini kecelakaan tunggal. Walaupun ya masih ada kecurigaannya waktu mandiin tuh, soalnya kondisinya kan nggak kayak kecelakaan, lebih kayak digebukin. Tapi kok tahu-tahu si Linda ini udah lebih tahu detail kronologinya itu loh. Ya tapi memang dari situ kecurigaan keluarga itu kayak match dong sama ceritanya Linda yang bilang si Vina katanya dihajar segala macam tuh sama geng motornya Egy. Nah hal itu disampaikanlah ke pihak kepolisian. Ya sebenarnya polisi nggak mentah-mentah ngambil kesaksian rekaman dari kesurupan tadi ya. Tapi kan tadi udah dibilang sebelumnya pun polisi memang sudah mencurigai adanya kejanggalan. Makanya ditelusuri lagi nih kasusnya. Sementara makamnya Vina akhirnya dibongkar buat dilakukan otopsi. Yang akhirnya dalam penelusurannya, polisi ini tuh mendapatkan info dari para penjual yang berjualan di sekitar kejadian, termasuk ada info dari salah satu tukang sate yang bilang waktu itu memang dia melihatnya ada motor kebut-kebutan waktu kejadian tersebut. Dan di lain tempat, hasil otopsi Vina tuh memang menunjukkan, ya benar, dia itu meninggal bukan karena kecelakaan, melainkan karena penganiayaan. Hingga akhirnya di tanggal 31 Agustus 2016, ditangkaplah nih 6 orang pelaku tadi, gengs. Dan mereka juga akhirnya membocorkan kalau ada 3 orang lagi nih Pak yang terlibat, termasuk Egy yang memang merupakan dalangnya. Ya mungkin 8 orang ini tuh nggak terima ya, kenapa mereka doang yang ditangkap sementara dalang atau otaknya tuh masih kabur, nggak ditangkap. Cuma ya kayak udah telat, si 3 orang ini udah pada kabur dan jadi buros selama 8 tahun. Kemarin si Egy akhirnya ketangkap. Namun waktu kejadiannya di tahun 2016 nih, 8 orang tadi tuh habis ketangkap, itu kan disuruh melakukan rekonstruksi ulang. Tepatnya di tanggal 26 September 2016. Jadi kayak disuruh reka ulang melakukan waktu itu adegannya tuh gimana tuh, kalian ngapain aja. Tiba-tiba semuanya nih nolak dan bilang kalau mereka sebenarnya itu bukan pelakunya. Jadi balik lagi nih kayak pengakuannya si Saka Tatal. Kalau waktu itu katanya memang ada tekanan dan sisaan, makanya mereka semua nih mau nggak mau gitu ya ceritanya mengakui hal yang memang bukan perbuatannya. Ya Allah wala makanya ya. Ya tapi masalahnya kalau memang mereka pelakunya tapi nggak ngaku, ya Allah ya Robi dosanya kayak apa begitu ya. Karena pada akhirnya di tanggal 26 Mei 2017 mereka semua ini ditetapkan bersalah atas pidana pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup untuk 7 orang, kecuali ya Saka Tatal tadi karena masih di bawah umur jadinya 8 tahun. So itu gengs, update terbaru dari didengkot pelakunya yang akhirnya katanya udah ketangkap selama buron 8 tahun gengs. Terus ada juga update dari salah satu pelaku yang lagi berkoar-koar nih. Katanya dia menjadi korban salah tangkap. Sampai adanya kronologi dan konspirasi baru tentang pelaku ke-12 yang disebutkan dalam proses kesurupan. Ya mana kalau 12 satunya lagi siapa? Apakah Linda atau ada orang lain? Ya bener-bener heboh makanya kasusnya ya. Semoga 2 pelaku yang masih buron itu bisa ketangkap secepatnya deh. Atau berarti 3 pelaku kalau bener ada 12 orang pelakunya. Dan tentunya semoga almarhum Eki dan almarhumah Vina itu bisa tenang dan bahagia sekarang ya. Amin, amin, robbal amin. Al-Fatihah untuk Vina. Misteri dunia
kenal.